Kali ini kita akan review salah satu dishwasher buatan Turki yang harganya itu sangat-sangat murah kategorinya ya, karena dengan dishwasher ukuran 60 cm sebesar ini, kalau di merek yang lain mungkin harganya bisa belasan juta ya, belasan, mungkin bahkan ada yang 20 jutaan, bahkan di atasnya juga banyak ya. Tapi ini harganya itu sangat-sangat kompetitif, bahkan mungkin rentang 5-6 jutaan. Menarik ya. Memang dengan harga yang luar biasa murah tersebut, kita tidak akan mendapatkan produk yang canggih ya. Tapi kalau kita bicara fungsionalnya dishwasher untuk mencuci piring dengan maksimal, hasilnya bersih, higienis, ya ini bisa salah satu rekomendasinya. Dan kebetulan untuk yang review produk Beko ini, merek yang saya review sekarang, banyak juga yang review dan view-nya lumayan banyak juga. Artinya memang produk ini juga banyak dicari. Nah, dishwasher Beko ini kalau menurut saya merupakan pemantik yang membuat sekarang orang Indonesia berpikir perlu juga produk ini ya. Sebelumnya kan belum begitu familiar dan orang rata-rata berpikirnya itu udah listriknya besar, udah pasti juga harganya mahal. Tonton videonya sampai habis ya untuk Anda nanti pertimbangkan perlu nggak sih produk dishwasher ini, membantu nggak sih produk ini, atau Anda mungkin merasa ini belum waktunya sih sekarang karena wattnya tinggi, atau mungkin harganya jadi pertimbangan juga, atau mungkin fitur yang dimiliki dari yang kita review sekarang masih belum memenuhi kebutuhan Anda. Oke, langsung aja kita lihat fitur-fitur apa aja yang diberikan dan bagaimana cara penggunaannya. Nanti di akhir sesi pun kita coba demonstrasikan hasil pencuciannya maksimal atau enggak menggunakan dishwasher ini. Tonton sampai habis. Nah, ini dia dishwasher DFN 05311S buatan Turki dari Beko, ukuran 60 cm berwarna silver. Dishwasher ini sangat mudah sekali cara penggunaannya, memiliki 5 program pencucian di sini. Ini ada program Eco, ini untuk menghemat listrik, program intensif ketika mungkin kotorannya membandel, ada program juga daily ini untuk sehari-hari, ada program quick and shine mencuci cuma 50 menit, dan ada program mini untuk mencuci cuma 30 menit saja. Walaupun dishwasher ini seri basic, di sini tetap ada fitur canggihnya nih, ada half load untuk mencuci jika tidak terlalu banyak cuciannya. Nah, ini tombol untuk start pause, kemudian di sini ada indikator ketika program berjalan, bisa sedang mencuci atau membilas atau mengeringkan. Di sini juga ada indikator rinse aid dan penambahan garam jika dibutuhkan. Oke, kita lihat aja langsung ke dalamnya seperti apa. Nah, ini dia ukurannya lumayan besar, ini yang freestanding dan ada 2 rak di sini. Kita perhatikan bagian dalamnya bodinya stainless sehingga tahan akan panas. Kemudian di sini ada tempat untuk deterjennya, khusus ya untuk yang dishwasher, bisa yang tablet atau yang bubuk. Kemudian di samping sini ada untuk cairan rinse aid untuk memaksimalkan pengeringannya biar cepat keringnya, biar kesat nanti juga hasil pencuciannya. Nah, kita lihat di bagian sini terdapat rak atas untuk menaruh piring-piring kecil atau gelas-gelas atau mangkuk atau cangkir dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada rodanya sehingga lebih mudah ketika kita tarik, dan penguncinya tentu sehingga tidak akan loss ketika ditarik. Jangan khawatir, tidak akan jatuh nantinya. Seperti ini, jadi lebih aman. Pastikan penempatannya itu sesuai dengan apa yang ada pada buku panduannya. Misalkan gelasnya itu harus menghadap ke bawah, kemudian piring-piringnya juga yang kecil harus menyamping. Karena kita tahu ya di bawahnya ini ada baling-baling untuk menyemprotkan air panasnya dari bawah, tentu harus nggak boleh membelakangi bagian bawahnya. Oke, sekarang kita coba lihat di rak bagian bawahnya. Kita lihat seperti ini, lumayan besar sekali. Tentu di sini diameter piringnya itu 28 cm maksimum ya. Terdapat pengunci juga, jadi aman ketika kita tarik. Ada tempat khusus untuk sendok dan garpu di sini sehingga lebih rapi. Ingat ya, penempatannya harus sesuai, harus menyamping. Ini di sini mungkin 30 piring bisa muat sih, sangat besar sekali. Ini ada corong untuk nanti kita kalau mau menambahkan garam atau air di bagian sini jika diperlukan ya. Nah, kita lihat di sini ada baling-balingnya. Ini yang utama tentu untuk rak bawah. Di bagian bawah sebelah kiri ini tempat untuk menambahkan garam khusus dishwasher ya jika dibutuhkan. Kalau misalkan tingkat kesadarannya air di rumahnya kalian itu tidak bagus. Kemudian di bagian tengah bawah ini juga ada filter untuk kotoran ya. Kotoran hasil sisa pencuciannya akan tertampung di sini, dan ini kita harus bersihkan, harus copot, kita cuci di wastafel setiap sekali pembersihan, sekali pencucian. Dishwasher ini bekerja dengan sirkulasi air panas sehingga akan lebih higienis hasil cuciannya dan tentu akan hemat karena tadi sirkulasi. Oh ya, kita juga tadi menyinggung terkait kesadahan air ya, air yang keras begitu, kemudian kertas lakmus, penambahan garam. Nah, di mesinnya pun harus disetting, dan ini jangan khawatir, mudah cara settingnya. Produk harus dalam posisi standby, tekan di sini start dan pause, kemudian putar. Nah, kita lihat seperti ini akan berkedip, kemudian kita tekan sekali untuk start pause-nya. Nah, di sini untuk kesadahan tingkat 1 atau di kertas lakmus 1 level doang. Nah, itu gak perlu tambahin garam. Nah, ini untuk yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat,
dan ini yang kelima, dia akan berkedip semuanya. Contohnya pada kertas lakmus terdapat 2 strip, kita putar ke yang sini nih ya. Ini yang bagian yang kedua, langsung kita tekan aja startnya di sini, maka mesin akan tersetting ke settingan yang kedua tersebut. Nah, kita matikan dan nyalakan lagi. Ini sudah tersetting nih, tinggal tambah garamnya. Produk pun akan berfungsi dengan maksimal dengan penambahan garam tersebut. Nah, ini bagian sampingnya kita lihat sewarna dengan bodi depan. Kemudian di bagian belakangnya kita lihat seperti ini ya, ada selang untuk air masuk dan selang untuk pembuangan airnya. Jadi saat instalasi harus perhatikan tuh colokan untuk kabel listrik, untuk kabel powernya, kemudian selang air masuknya, air bersih, kemudian untuk pembuangannya. Biasanya pembuangannya ke sink ya, biar lebih terlihat rapi. Oke, sekarang kita langsung demonstrasi saja ya bagaimana hasil pencuciannya ketika kita masukkan piring-piring kotor ke dishwasher ini. Yang kita lihat sekarang sedang proses penambahan garamnya, garam khusus dishwasher ya, ke sini, kemudian nanti ditambahkan air terus diaduk seperti ini sampai nanti larut. Sekali lagi, penambahan garam ini opsional, nanti harus dicek dulu sama teknisi harus tambahin garam atau enggak, apakah airnya udah bagus ya nggak perlu penambahan garam seperti ini. Oke, ini kita masukkan sendok dan garpu pada tempatnya seperti ini ya. Kemudian juga gelas-gelasnya harus menghadap ke bawah, cangkirnya juga menghadap ke bawah. Ini juga piring-piringnya kita lihat kotor ya, kondisinya harus menyamping. Kemudian pastikan penyusunannya itu sesuai dengan apa yang ada di buku panduan ya, instruksinya. Kalau sudah tersusun dengan rapi, kita masukkan ke dalam. Nah, kita lihat ya kondisinya kotor seperti ini. Kalau udah selesai, kita dorong juga ke dalam yang bagian bawahnya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, kemudian kita harus perhatikan nih baling-balingnya jangan sampai terhalang. Jadi harus bisa berputar seperti ini nih, aman, udah bisa. Yang bawah pun sama, kita putar juga untuk memastikan sudah terpasang dengan baik, terpasang dengan sempurna, sehingga nanti performanya akan maksimal. Jika piring sudah tersusun dengan baik, sekarang kita ke tahap berikutnya, yaitu penambahan deterjennya. Seperti ini ya, yang tablet langsung dimasukkan seperti ini. Untuk hasil pengeringan yang maksimal, jangan lupa tambahkan juga cairan rinse aid di bagian sebelah kanan ini ya. Kita masukkan secukupnya saja atau sampai penuh indikator maksimumnya ya, seperti ini. Sekarang produk sudah siap digunakan, tinggal kita tutup seperti ini. Kita pilih program yang diharapkan yang mana. Air bersih masuknya harus diperhatikan tekanannya ya, minimal 0,3 bar, maksimal di 10 bar. Nah, kita tinggal langsung start aja nih sesuai dengan program yang kita pilih sekarang. Ini sedang proses mencuci. Jangan khawatir tidak akan bising karena kebisingannya cuma 49 desibel, tidak akan mengganggu. Kita lihat ya, air yang keluar panas karena ya kita tahu mencucinya udah pasti menggunakan air panas. Wattnya udah pasti rentang 1600 sampai 2000 wattan. Nah, ini sedang memproses. Untuk seri yang kita demokan ini yang warna putih ya, sebetulnya speknya sama saja dengan yang tadi kita review di awal. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai nih. Kita lihat bagaimana hasil pencucian menggunakan dishwasher freestanding dari Beko ini. Kita lihat, wow, luar biasa ya, terlihat uap seperti ini, artinya sangat panas sekali. Harusnya didiamkan terlebih dahulu ya, 15 mungkin 20 menitan agar kering. Nah, kita lihat nih, hasilnya maksimal. Piring-piringnya, gelas-gelasnya yang tadi kotor terlihat bersih seperti ini. Jadi produk ini akan sangat membantu kegiatan bersih-bersih piring Anda yang kita tahu ya, malesin. Panas. Gede gini-gini Pak. Piring-piringnya kesat, bersih sempurna. Gelas-gelasnya juga kita lihat ya, kinclong semua seperti ini, kotorannya hilang semua dan tentu akan merawat. Tapi hasil yang maksimal seperti ini akan didapatkan kalau kita sesuai dengan apa yang disarankan oleh buku panduan, baik itu penempatannya, penambahan garamnya, deterjennya yang khusus, tambahan rinse aid-nya, dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan, coba dicek buku panduannya teman-teman, dibaca ketika membeli produk ini, sehingga kita bisa lebih mengenal lagi produk yang belum begitu dikenal di Indonesia ini. Manfaat dari produk ini tentu kita harus perhatikan ya, lebih higienis, lebih bersih karena menggunakan air panas, bebas repot karena kita nggak perlu nyuci manual lagi, kita bisa melakukan aktivitas yang lain yang lebih penting. Kemudian tentu merawat piring-piring kita, gelas-gelasnya dan lain sebagainya, karena nggak ada sentuhan fisik antara piring dengan spons yang biasa kita lakukan kalau mencuci biasa. Terus yang paling penting, hemat air, cuma 12,9 liter penggunaan airnya, bandingkan kalau kita mencuci manual di wastafel udah berapa puluh liter, bahkan mungkin ratusan liter, dan itu juga harus menjadi pertimbangan kita ketika membeli produk ini. Oke, bagaimana terkait ulasan dari dishwasher yang kita bahas sekarang ini? Menurut Anda perlu nggak sih dishwasher ini? Melihat tadi manfaatnya seperti apa yang udah saya sampaikan di video tadi. Sebagai bahan pertimbangan, mungkin saya tekankan lagi nih terkait pentingnya produk ini. Tentu untuk membantu kegiatan kita mencuci dengan lebih mudah. Kemudian kita juga punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas lain yang lebih penting, cocok nih buat Anda yang sibuk.
Tapi harus kita perhatikan juga nih dari segi kekurangan produk ini. Yang pertama, pasti wattnya lumayan tinggi, 2100. Pastikan daya di rumah sudah tercukupi. Kemudian kalau menurut saya pribadi, seri ini masih belum begitu canggih ya. Jadi fitur yang ditawarkan betul-betul sangat basic sekali. Cocok untuk Anda yang baru pertama kali ingin punya dishwasher. Ini produk yang menurut saya recommended. Contoh fitur yang menurut saya tidak memenuhi harapan yaitu tidak adanya fitur penundaan pencucian. Sedangkan saya rasa ini sangat dibutuhkan untuk dishwasher. Kenapa? Karena kita mungkin setelah aktivitas harian, ada piring kotor kita taruh di dishwasher, kemudian nyucinya kan nanti malam sekalian kalau udah penuh dishwashernya. Nah, sedangkan kebanyakan orang juga mencucinya itu di dini hari, ditunda kita masukkan di malam hari, ditunda nanti nyucinya di malam hari. Mungkin 6 jam atau 9 jam seperti itu, pas nanti ketika kita bangun, kita buka dishwasher tersebut udah kering semua, tinggal kita taruh di rak-rak piring kita saja. Begitu ya. Nah, ini saya rasa harus dipertimbangkan juga, tidak ada fitur penundaan pencucian pada dishwasher ini. Kemudian juga harus jadi pertimbangan juga terkait tablet atau sabun cuci dishwasher yang masih agak sedikit sulit nyarinya ya. Kemudian garamnya juga, jadi itu teman-teman harus pertimbangkan. Tapi sekarang sih saya rasa tinggal cari di Shopee, mungkin udah banyak, di Tokped juga udah banyak yang jual juga ya. Nah, mungkin yang teman-teman ada di luar daerah agak sedikit kesulitan bisa melalui Tokped atau Shopee. Sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman Anda, mungkin saudara Anda yang sedang mencari mesin cuci piring seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan saya bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Sampai jumpa di next review lagi.